memotong dan merebusnya bersama dengan darah mereka. Halo teman-teman, welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan sukses terus. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan kembali dengan membawakan sebuah kisah seram mengenai seorang wanita kanibal asal Filipina, yakni Maria Labo. Masyarakat Filipina pasti akan langsung ketakutan jika mendengar urban legend yang satu ini. Apa yang membuat urban legend ini begitu menyeramkan? Kita akan tahu jawabannya sebentar lagi. Sebelum aku mulai ceritanya, untuk kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe sekarang dan hidupin tombol loncengnya supaya kalian tahu updatean terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita akan langsung mulai ceritanya. Check it out. Pasti di antara kalian masih nggak asing dengan seorang kanibalisme asal Indonesia bernama Sumanto yang sempat menggegerkan Indonesia pada 2003 lalu. Ternyata bukan cuma di Indonesia yang terkenal dengan tokoh kanibal atau pemangsa manusia. Di Filipina, seorang wanita bernama Maria Labo sempat mengguncang negeri itu karena sebuah kutukan yang menular padanya dan menjadi sebuah urban legend yang terkenal sampai saat ini. Yang mana dikatakan dulunya Maria Labo adalah seorang ibu rumah tangga layaknya seperti perempuan-perempuan biasa di kampungnya. Dia punya suami dan 2 orang anak. Dengan kehidupan mereka yang serba pas-pasan, akhirnya Maria pun memutuskan untuk menjadi seorang TKW ke Kanada. Ia bekerja sebagai penjaga seorang kakek yang lumpuh. Tak disangka disinilah awal mula datang malapetaka yang menimpa Maria dan keluarganya. Awalnya, Maria merasa heran dan bertanya-tanya, kenapa sih keluarganya dan anak-anaknya nggak ada yang mengurusin dia gitu? Padahal si kakek ini cuma seorang kakek yang lemah dan lumpuh. Bahkan sampai bisa mereka membayar gaji untuk Maria dengan gaji yang tinggi untuk ngurusin si kakek ini. Kakek ini baik banget sama Maria sampai-sampai suatu hari kakek ini menceritakan kenapa ia bisa menjadi lumpuh. Ternyata si kakek ini memang sengaja dibuat lumpuh oleh keluarganya untuk keamanan mereka dan orang lain. Karena diyakini si kakek ini memiliki virus kanibal. Makanya keluarganya sendiri juga nggak mau ngurusin dia. Mendengar cerita itu, Maria bukannya takut tapi dia malah kasihan dan iba dengan kakek ini. Dan dia juga nggak percaya, masa iya sih di zaman sekarang tuh ada virus kanibal. Selama bertahun-tahun Maria pun bekerja dengan keluarga ini. Sampai pada saatnya Maria merasa, oh tabungannya udah cukup. Dan dia berniat untuk kembali ke kampungnya. Jadi dia ngomong lah sama anak si kakek untuk berhenti dari kerjaan ini. Kata anak si kakek, boleh aja berhenti kerja tapi asalkan bilang dulu sama si kakek. Nah, besoknya Maria pun datanglah ke kamar si kakek untuk meminta izin kepada si kakek ini untuk berhenti menjaganya. Tapi ekspresi si kakek ini menunjukkan muka yang marah dan sedih karena dianggap Maria inilah satu-satunya orang yang paling ngertiin dia gitu. Jadi dia tuh kayak nggak mau kehilangan Maria. Si kakek ini pun membujuk Maria supaya nggak berhenti kerja gitu. Tapi gimana pun tekad Maria ini juga udah bulat. Dia ada keluarga di kampung yang mau diurusin juga. Tapi karena si Maria ini ngelihat si kakek ini nangis, jadi dia kayak serba salah gitu. Karena kasihan Maria ini ngelihat si kakek ini nangis, jadi Maria memutuskan untuk kerja, tapi setengah hari aja. Nah, pada saat Maria sedang menyuapi makanan ke si kakek ini, secara tiba-tiba si kakek ini menggigit tangan Maria secara brutal hingga mengeluarkan banyak darah. Otomatis Maria pun menjerit kesakitan dan meminta tolong kepada anak si kakek. Tapi bukannya malah menolong, ketika si anak kakek ini melihat darah yang udah bercucuran di tangan Maria, dia malah lari guys. Akhirnya Maria pun mengobati tangannya sendiri dan membawanya ke rumah sakit. Nah, gak lama setelah kejadian itu, si kakek ini pun meninggal. Beberapa hari setelah tangannya ini sembuh, Maria pun kembali ke kampung halamannya. Awalnya tuh gak apa-apa, Maria gak ada ngerasa apa-apa. Tapi lama-kelamaan Maria ini ngerasa macam penasaran gitu sama daging manusia. Dia tuh kalau ngelihat manusia kayak sebuah daging seger yang menggairahkan gitu. Jadi teman-teman, virus kanibal yang diderita si kakek ini adalah satu kutukan. Dan kutukan itu sendiri diturunkan kepada Maria. Jadi sebenarnya si kakek ini udah lama banget sekarat. Tapi karena kutukan ini belum diturunkan pada seseorang, makanya si kakek ini nggak mati-mati. Nah, pada saat Maria sendirian bersama si kakek, disinilah kesempatan si kakek untuk menggigit tangan Maria
Maria dan menurunkan kutukan itu. Nah, si Maria ini tadi kan masih penasaran nih sama daging manusia. Nah, dari rasa penasaran itu akhirnya timbullah satu aksi nekatnya untuk mencari mangsa. Nah, di saat suaminya pergi bekerja, ia melihat dua anaknya ini tadi berlarian di dalam rumah. Karena rasa penasarannya ini tadi semakin menjadi-jadi, akhirnya Maria pun membunuh kedua anaknya ini tadi, memotong dan merebusnya bersama dengan darah mereka. Aku sendiri nggak tahu teman-teman, di mana hati seorang ibu ngelakuin hal sekejam ini sama anaknya sendiri. Nah, di saat suaminya pulang kerja, dipanggillah kedua anaknya ini tadi. Tapi tidak ada satu anak pun yang muncul. Nah, di saat suaminya pergi ke dapur membuka panci, dilihatnya rebusan tulang manusia beserta sedikitnya tetesan darah yang berserakan di atas dapur. Suaminya pun terkejut dan sangat-sangat marah ketika tahu bahwa yang ada di dalam panci itu adalah anak-anak mereka sendiri. Amarah suaminya yang tak terkatakan lagi, sampai-sampai suaminya ini mengambil sebuah pisau dan menyayat muka Maria saat itu juga. Maria pun teriak histeris dan kabur dari rumahnya. Hingga saat ini masyarakat Filipina meyakini bahwa sosok Maria Labo menghantui dan bergentayangan menjadi hantu aswang kanibal di Seantero, Filipina. Oke teman-teman, kalau kalian nggak tahu aswang itu apa, jadi menurut masyarakat Filipina, aswang itu adalah sesosok hantu sejenis vampir yang paling menyeramkan di kalangan masyarakat. Karena kemampuan spiritualnya untuk mengubah dirinya menjadi apapun, seperti orang tua, orang muda, atau hewan sekalipun. Aswang sendiri digambarkan sebagai salah satu campuran vampir dan penyihir, dan berwujud selalu sesosok perempuan. Ada satu kepercayaan turun-temurun yang menyebutkan bahwa ada satu upacara yang sengaja dibuat untuk menurunkan benda hitam aswang kepada pengikutnya, atau dengan cara menggosokkan satu ramuan ke kulitnya. Gila nggak sih? Tapi siapa yang mau coba jadi aswang? Dan jika ada satu keluarga yang ditunjuk untuk meneruskan aswang, dan keluarga itu menolak, maka ia akan dibunuh oleh pengikut kepercayaan itu. Bersyukurlah kita nggak tinggal di tempat yang super serem kayak gini teman-teman. Aku yakin kalian adalah orang-orang yang pintar dalam menanggapi dan menghormati kepercayaan orang lain. Karena setiap manusia memiliki hak untuk memilih satu kepercayaan. Selagi itu membawa kita ke dalam jalan kebaikan dan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk Maria Labo sendiri, ia harus mengorbankan dirinya untuk menjadi penerus aswang kanibalisme. Padahal yang pada awalnya dia tuh cuma mau bantu perekonomian keluarganya. Gimana menurut kalian? Apa menurut kalian di zaman sekarang ini masih ada virus kanibalisme? Atau menjadi seorang kanibalisme adalah untuk memperdalam suatu ilmu tertentu? Please tulis di kolom komentar. Aku mau tahu pendapat kalian. Oke teman-teman, sampai sini aja video dari aku. Silahkan klik like di bawah kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa subscribe channel aku dan hidupin tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you next video. Thanks for watching. Bye-bye.